menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Endometriosis adalah kondisi ketika endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Pada kondisi ini, endometrium dapat tumbuh di indung telur atau ovarium, lapisan dalam perut atau peritoneum, usus, vagina, atau saluran kemih. Endometrium adalah jaringan yang melapisi dinding rahim. Sebelum menstruasi, endometrium akan menebal untuk menjadi tempat menempelnya sel-sel telur yang telah dibuahi. Bila sel telur tidak dibuahi, endometrium akan luruh, kemudian keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Pada endometriosis, jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim juga ikut menebal, tetapi tidak bisa luruh dan keluar dari tubuh. Kondisi ini menyebabkan iritasi atau peradangan pada jaringan di sekitar endometrium. Endometriosis ditandai dengan keluhan nyeri, terutama pada siklus menstruasi. Endometriosis juga akan menyebabkan nyeri panggul dalam jangka panjang hingga kemandulan. Penyebab endometriosis belum diketahui secara pasti, tetapi diduga terkait dengan gangguan aliran darah menstruasi, perubahan sel-sel jaringan lain menjadi sel endometrium, serta perpindahan sel endometrium melalui aliran getah bening. Oke, jadi endometriosis itu adalah tumbuhnya jaringan atau sel yang nggak normal yang menyerupai endometrium. Dan dia bukan berada di endometrium, tapi berada di luar endometrium. Nah, endometrium ini apa? Endometrium ini itu ada jaringan yang harusnya berada di bagian dalam dinding rahim. Nah, kalau dia berada di dinding rahim, biasanya kan kalau dia haid akan keluar ya, keluar atau luruh keluar melalui vagina. Nah, pada endometriosis, dia bukan berada di dalam dinding rahim, tapi berada di luar dinding rahim. Kalau misalnya saya ada ilustrasi sih ini ya, kalau bisa lihat nih. Yeah. Jadi kalau misalnya ini rahim ya, rahim, terus ini vagina ya, ini ada saluran kiri dan kanan. Nah, endometrium itu yang ini nih, yang di dalam nih. Jadi harusnya hanya ada di sini. Cuma kepada endometriosis dia berada di luar, bisa berada di dinding rahim bagian luar, atau berada di sel telurnya, atau berada di organ-organ di rongga perutnya, bisa di usus, bisa di peritoneum ya, atau dinding perut ya, bisa di mana-mana dia. Nah, itu namanya endometriosis. Jadi endometrium itu sangat berhubungan dengan siklus haid ya. Siklus haid. Jadi dia dipengaruhi oleh hormon-hormon, terutama hormon wanita ya. Ada estrogen, ada progesteron. Nah, nanti pada suatu saat hormonnya sudah bagus, bukan bagus ya, hormonnya pada saat dia mau haid, nanti dia menebal dulu dinding rahimnya. Kemudian dinding rahim itu endometriumnya menebal, kemudian kalau hormonnya progesteronnya turun, nanti dinding rahimnya itu akan lepas, dia akan luruh. Nah, biasanya kalau yang orang awam tahu itu ya darah haid jadinya. Penyebab pastinya sih belum tahu ya sampai sekarang, tapi banyak teori-teori itu yang menjelaskan kenapa sih bisa terjadi endometriosis. Yang paling terkenal itu adalah teori Thomson ya, jadi namanya menstruation retrograde. Jadi dia aliran darah harusnya keluar ke bawah, ke vagina, dia keluar tuh ke rongga perut. Jadi harusnya kan ini kan darahnya harusnya keluar ke sini nih, ke bawah ya. Nah, jadi dia di sini ini, saluran ini ujungnya itu terbuka tuh, berhubung sama rongga perut. Nah, jadi dia keluarnya bukan ke bawah, tapi malah naik ke atas ini. Nah, kalau dia lengketnya ke sel telur, nanti itu namanya jadi kista endometriosis, atau namanya kista coklat. Yang jadi kista dia di sini. Nah, kalau dia jatuhnya ke tempat lain, ya nanti dia lengket bisa ke usus, ke dinding yang lain. Seperti itu. Jadi ini teori yang paling terkenal. Jadi menstruasinya naik ke atas. Dan banyak faktor-faktor resiko lain juga yang berpengaruh. Misalnya genetik ya. Jadi memang udah bawaannya dari awal genetik. Terus ada juga yang mengatakan faktor resikonya berhubungan pada saat menstruasi. Ternyata bisa meningkatkan resikonya. Walaupun belum jelas juga ya pasti apakah penyebabnya karena itu. Tapi itu merupakan faktor resiko juga. Terus berat badan yang terlalu kurang, jadi lifestyle kan mempengaruhi hormon-hormon ya, jadi itu berpengaruh terhadap endometriosis.
Gejala utama endometriosis adalah nyeri atau kram hebat di bagian bawah perut atau panggul. Keluhan lain yang dapat muncul adalah nyeri saat berhubungan seksual, volume darah yang banyak ketika menstruasi, dan diare. Pengobatan endometriosis adalah dengan pemberian obat untuk meredakan nyeri, terapi hormon untuk menghambat pertumbuhan jaringan, dan operasi untuk mengatasi endometriosis yang tidak membaik dengan metode pengobatan lain. Sementara untuk menghindari resiko terjadinya endometriosis, Anda dapat berolahraga secara rutin, menjaga badan tetap ideal, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein atau beralkohol. Tim Elgen Media melaporkan.